Mari kita akan masuk di dalam doa.
Di dalam kerentanan kami ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami, kami tahu Tuhan bahwa anugerah-Mu itu senantiasa nyata dalam setiap keberadaan kami. Termasuk kesempatan ini Tuhan, ketika kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersama-sama ingin merenungkan dan memikirkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya sekali Tuhan, ini merupakan satu anugerah yang indah yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kami. Kami rindu sekali ya Bapa, bahwa kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan dan pikirkan ini bukan cuma sekedar satu rutinitas yang kami lakukan dari minggu ke minggu dan tidak berdampak sekalipun. Tetapi kami rindu sekali bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan pikirkan sungguh boleh menuntun kami, menopang kami, menolong kami di tengah-tengah setiap persoalan yang Tuhan izinkan kami alami. Berkati Tuhan, baik hamba-Mu yang Tuhan izinkan untuk boleh menguraikan kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang akan memakai hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu dan para guru dimanapun mereka berada. Bila Tuhan juga boleh menolong keberadaan mereka, mereka boleh berinteraksi secara langsung bersama dengan Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak dan Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu dan anak-anak berada. Senang sekali di kesempatan ini kami boleh bertemu kembali di dalam chapel ini. Biarlah chapel yang kita lakukan itu sungguh boleh menolong kita, memberkati kita, dan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Teladan dalam kesetiaan merupakan satu topik yang kita akan coba pikirkan di dalam kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku dan para guru yang saya kasih di dalam Tuhan, menjadi teladan di dalam kesetiaan itu bukan sesuatu yang mudah. Kesetiaan itu bukan cuma sekedar ucapan. Kesetiaan itu bukan cuma sekedar slogan, tetapi kesetiaan itu merupakan satu hal di mana kita perlu, yaitu membuktikan itu di dalam hidup kita. Ada satu terobosan yang nyata yang harus kita lakukan dengan hal ini. Nah, mungkin Bapak Ibu dan anak-anak pernah mendengar satu kisah dari seorang yang bernama yaitu Eko Pratomo Suyanto. Mengapa saya ingin mengungkap kisah ini, anak-anakku dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Karena saya melihat kisah hidupnya itu sungguh memberikan satu yaitu teladan di mana dia setia untuk mendampingi istrinya. 25 tahun dia harus merawat istrinya yang sakit pada saat itu, yang tidak berdaya, yang tidak memiliki yaitu kemampuan untuk itu hidup di tengah-tengah dunia ini, di mana antara mati dan hidup. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bapak Suyanto ini? Dia mendampingi dengan setia. Setiap pagi dia memandikan istrinya, setiap pagi dia memberikan makan, setiap pagi dia kemudian membaringkan dia di tempat tidur, dan kemudian dia tinggal untuk bekerja, untuk menghidupi yaitu anak-anak mereka. Begitu juga setelah pulang dia melakukan hal sama. Kalau cuma 1 hari, 2 hari, mungkin itu tidak menjadi masalah. Tetapi ini 25 tahun dia melakukan hal ini dengan setia. Sampai suatu kali anak-anaknya itu memberikan satu usulan kepada papanya. Pak, di dalam kondisi seperti ini papa bisa meninggalkan mama. Papa boleh menikah lagi. Tetapi apa yang dikatakan oleh papanya? Aku menikahi mamamu yang aku kasih bukan karena nafsu. Tetapi aku melihat sosok dari mamamu yang begitu mencintai diriku sewaktu aku hidup, sewaktu aku sehat. Dan hari ini aku ingin mendampingi dia sampai dia bisa sembuh. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, kesetiaan itu penting sekali. Oleh karena Tuhan Yesus juga mengukur kesetiaan di dalam hidup manusia, itu adalah sesuatu yang penting. Bahkan Tuhan Yesus di dalam pengajarannya melalui perumpamaan dia pernah mengatakan, yaitu memberikan satu yaitu contoh bagaimana seorang tuan itu
itu menguji atau memuji yaitu anak buahnya. Betapa baiknya kamu, betapa baiknya pekerjaanmu, karena engkau baik dan setia. Nah, di dalam kehidupan kita, kesetiaan itu penting sekali. Dan Tuhan Yesus ini juga memberikan satu, yaitu teladan di dalam kehidupannya. Yesus rela mati sampai akhir hidupnya. Itu memberikan satu contoh nyata di dalam kesetiaannya demi umat manusia. Dan pagi ini saya mengajak kita juga melihat satu contoh dari Alkitab. Seorang tokoh yang bernama Paulus, di mana dia membuktikan kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan sampai akhir hidupnya. Teladan dalam kesetiaan merupakan satu tema yang kita akan pikirkan, yang akan kita renungkan di dalam kesempatan pagi ini. Oleh karena itu, anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, saya mengajak di dalam pagi ini untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama dan kedua, dan kemudian ayat 7 sampai 8. Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama-sama, dan saya akan membacakan untuk anak-anak dan Bapak Ibu sekalian. 2 Timotius pasal 4 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, untuk menjadi teladan di dalam kesetiaan kita, maka ada beberapa hal yang coba kita akan pikirkan yang menjadi satu terobosan di dalam hidup kita. Poin yang pertama yang kita perlu pikirkan adalah mengerti dengan jelas siapa kita atau status kita. Anak-anak dan para guru yang saya kasih dalam Tuhan, mengerti dan memahami dengan jelas siapa diri kita atau siapa kita ini, itu penting sekali. Oleh karena ketika kita tahu siapa diri kita, siapa status kita, maka ini akan menuju bagaimana kita melangkah di dalam hidup ini. Kenapa Paulus menasihati kepada Timotius supaya dia tahu siapa dirinya sebenarnya. Paulus mengatakan kamu adalah pengikut Kristus. Kamu adalah orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa Paulus menegakkan hal ini? Supaya Timotius tahu bahwa identitasmu itu adalah penting. Ketika kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka harusnya di dalam kehidupan kita itu sungguh boleh mencerminkan apa yang Tuhan mau. Dan inilah yang kemudian dilakukan oleh Paulus. Paulus tahu siapa dirinya. Paulus tahu dengan jelas siapa yaitu dia di hadapan Tuhan. Identitasnya dia adalah seorang rasul Tuhan. Dia adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, ketika dia tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, maka dia tahu apa yang ia harus lakukan. Tetapi berbeda sekali ketika seseorang tidak mengerti siapa dirinya, identitas dirinya, maka pada waktu kemudian dia menjalani hari-hari,
menjalani kehidupan ini, tak kala dia diperhadapkan dengan satu kesulitan, dengan satu tantangan, dengan satu pergumulan, dengan satu tekanan, maka dia bisa meninggalkan Tuhan. Dia bisa melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dan bukankah ini yang terjadi pada seorang yang bernama Demas? Kalau kita membaca bagian selanjutnya. Demas adalah seorang yang dulunya pelayan Tuhan. Seorang rekan dari Paulus sendiri. Tetapi pada waktu dia mengalami tekanan, mengalami kesulitan, dia melarikan diri, dia meninggalkan yaitu Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, anak-anakku yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin kalian pernah mendengar begitu banyak kisah yang terjadi di sekitar kita. Kesetiaan tentang seekor hewan yang bernama anjing. Nah, beberapa tahun yang lampau gitu ya, saya ini punya satu tetangga gitu. Tetangga saya ini punya yaitu anjing yang begitu baik sekali. Yang selalu menurut kemana majikannya pergi, dia itu ikut sekali. Kalau kemudian dia ke ladang, anjingnya pun ikut ke ladang. Orang ini ke pasar, anjingnya pun ikut ke pasar. Dan suatu kali gitu ya, ketika kemudian tuannya ini atau majikannya itu lagi yaitu membersihkan pekarangan, tiba-tiba dia teriak sekali. Anjing ini ketika mendengar teriakan dari majikannya, dia lompat gitu. Dia kemudian menuju ke tuannya ini. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Rupanya ada satu ekor yaitu ular kobra gitu ya, yang ingin menerkam atau mematuk yaitu majikannya ini. Ketika si anjing itu tahu gitu ya, apa yang akan dilakukan ular ini kepada majikannya, maka kemudian anjing itu menerkam ular itu. Tetapi naasnya gitu, di dalam pergulatan itu anak-anak, ular ini sempat mematuk anjing ini beberapa kali. Dan racun atau bisa ular ini yaitu masuk di dalam anjing ini. Tetapi anjing ini tidak mau kalah. Dia terus menerus kemudian tetap yaitu ingin menghancurkan ular ini. Dan pada akhirnya memang ular ini mati. Tapi anjingnya pun juga mati karena kena racun. Nah, anak-anak yang saya kasih di dalam Tuhan, kesetiaan ini sesuatu hal yang merupakan penting sekali kita miliki. Kenapa Kristus itu memberikan satu yaitu perintah. Bagaimana supaya kita setia, kita taat sampai akhir hidup kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, termasuk di dalam bagian ini, kenapa Paulus itu menekankan kepada Timotius supaya dia tahu identitasnya. Dengan dia tahu identitasnya sebagai pengikut Kristus, maka dia harus melakukan pekerjaan sebagai anak-anak Tuhan sampai setia. Bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah anak-anak menyadari? Apakah kita tahu siapa diri kita? Ketika kita tahu status kita adalah seorang pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, maka di dalam kehidupan kita harusnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir hidup kita. Ini merupakan satu hal yang dituntut di tengah-tengah keberadaan kita. Poin yang kedua yang akan kita pikirkan dan kita renungkan adalah untuk menjadi teladan yang setia. Maka bukan cuma mengerti identitas kita, tetapi yang kedua adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Anak-anak, penting sekali poin ini. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ini merupakan satu kunci yang penting di dalam hidup kita. Mengapa? Pada saat kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka di tengah-tengah kondisi apapun, di tengah-tengah situasi apapun, di tengah-tengah persoalan apapun, kita akan bisa bertahan. Karena kita punya Tuhan yang menjadi pegangan di dalam hidup kita. Nah, inilah yang kemudian yang ingin disaksikan oleh Paulus sendiri. Kalau kita melihat siapa itu Paulus, Paulus adalah seorang yang dulunya sebelum dia dipanggil untuk menjadi yaitu pengikut Tuhan, menjadi alat Tuhan, dia adalah orang yang begitu disegani, orang yang begitu dihormati, orang yang begitu ditakuti, punya kedudukan,
punya kekayaan, punya otoritas. Tetapi pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia dipakai menjadi alat Tuhan. Ada begitu banyak tantangan yang ia harus hadapi. Ada begitu banyak yaitu pergumulan yang ia harus hadapi. Tetapi dia tahu, karena dia memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka setiap pergumulan, setiap tantangan, setiap persoalan itu mampu ia hadapi. Anak-anak bisa bayangkan, kalau andai kata kalian menjadi Paulus, dia adalah seorang rasul Kristus. Dia berapa kali mengalami yaitu aniaya. Dia berapa kali mengalami karam kapal. Dia juga harus disesah, harus diolok-olok, harus dihina. Nah, kalau dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka dia bisa meninggalkan Tuhan. Dan bahkan kalau kita melihat di dalam bagian firman Tuhan yang tadi saya bacakan, kitab ini merupakan satu kitab terakhir yang ditulis oleh Paulus. Sebelum Paulus pada akhirnya akan dieksekusi, yaitu dipenggal kepalanya. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, tahukah apa yang dirasakan oleh Paulus? Paulus mengalami kesulitan. Paulus harus mengalami tekanan pada waktu dia di penjara. Pada waktu dia ada di tempat yang seperti itu. Dia mungkin mengalami kesepian. Mungkin orang-orang yang dulunya ada di samping kanan kiri mereka itu meninggalkan Paulus. Oleh karena dia tahu, mereka tahu dia tidak mau nasibnya seperti Paulus. Dan inilah yang dialami oleh Paulus. Di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Paulus juga harus merasakan satu penderitaan, satu tekanan, dianggap sebagai orang jahat, orang pembuat keonaran. Kenapa dia harus masuk penjara? Padahal dia melakukan hal ini bukan karena dia berbuat jahat. Tetapi di dalam 2 Timotius 2 ayat 9, apa yang dilakukan, apa yang terjadi di dalam diri Paulus, itu karena Injil yang ia beritakan. Anak-anak dan para guru yang saya kasih dalam Tuhan. Apa yang terjadi di dalam diri Paulus, ini memberikan satu gambaran di dalam kehidupan kita. Apakah kita perlu takut ketika kita menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi persoalan di tengah hidup ini? Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir. Oleh karena apa? Oleh karena kita punya Tuhan yang hidup, yang perhatikan, yang melihat setiap pergumulan kita. Mungkin anak-anak dan para guru pernah mendengar kisah Demas. Siapa itu Demas? Demas adalah sekali lagi orang yang dulunya melayani Tuhan. Orang yang bersama-sama Paulus memberitakan Injil Tuhan. Tetapi kemudian apa yang terjadi di dalam diri Demas? Demas kemudian meninggalkan Tuhan. Dia kemudian tidak bersama-sama dengan Paulus. Oleh karena apa? Oleh karena dia melihat Paulus yang begitu giat memberitakan Injil, tapi akhirnya dia masuk penjara. Demas tahu apa yang terjadi dalam diri Paulus. Oleh karena itu dia meninggalkan yaitu pelayanannya. Dia meninggalkan Tuhan karena dia tidak mau nasibnya seperti Paulus. Anak-anakku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sering kali mengatakan bahwa jika engkau mengikut aku, maka engkau harus memikul salibku. Apa artinya? Ketika kita mengikut Tuhan, kita harus siap mengalami penderitaan. Oleh karena itu merupakan satu hal realita yang terjadi di dalam diri setiap orang percaya. Yesus sendiri di tengah-tengah kehidupannya, dia mengalami begitu banyak yaitu kesulitan. Dia mengalami tantangan, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu semua untuk manusia berdosa. Sehingga ketika kita mengikut Kristus, maka kita harus siap menghadapi tantangan, kesulitan di dalam hidup ini. Hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, kesulitan, dan persoalan setiap kita. Mungkin masa-masa pandemik yang terjadi, yaitu COVID pada saat ini, itu sebagian besar kita merasakannya. Ada begitu banyak orang yang stres, ada yang begitu banyak orang yang frustasi,
Ada begitu banyak orang yang kemudian meninggalkan Tuhan oleh karena kondisi seperti ini. Mereka mempertanyakan, betulkah Tuhan itu mengasihi mereka? Kalau memang Tuhan itu mengasihi, kenapa Tuhan tidak menyingkirkan yaitu COVID ini cepat dari muka bumi ini? Tetapi kenapa justru ini merenggut begitu banyak nyawa bagi orang-orang yang dikasihinya? Barusan anak-anak, ada seorang anak yang kemudian menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana kemudian dia ditinggal oleh orang tuanya, oleh karena orang tuanya terpapar yaitu COVID ini. Sampai pada akhirnya kedua orang tuanya meninggal. Dia hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa orang tua. Dia melihat masih ada adik-adiknya yang harus kemudian yaitu didampinginya. Di tengah-tengah persoalan dan pergumulan seperti ini, dia mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau memberikan yaitu cobaan seperti ini? Tetapi satu sisi yang saya terharu, karena dia sejak kecil, dia dididik untuk takut akan Tuhan. Ketika dia menghadapi persoalan dan pergumulan ini, dia mengatakan, Tuhan, Engkau pasti punya maksud tersendiri yang lebih indah kepada orang tuanya. Dan mampukan kami, Tuhan, untuk boleh menghadapi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, disinilah Paulus mengingatkan, bukan cuma kepada Timotius, tapi juga kepada kita. Bahwa ketika kita hidup takut akan Tuhan, bukan berarti hidup kita tidak mengalami tantangan. Bukan berarti hidup kita nyaman-nyaman saja, tidak. Tetapi Paulus sendiri memberikan satu kesaksian hidupnya yang sungguh nyata. Dia takut akan Tuhan, tetapi dia harus menghadapi satu hukuman, yaitu kematian yang mengerikan. Tetapi apakah kemudian membuat Paulus takut, membuat Paulus gentar ketika dia harus menghadapi hal seperti ini? Tidak. Kenapa kemudian dia mengatakan di dalam bagian firman Tuhan ini sungguh indah. Dia berkata demikian, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Ini satu hal yang sangat indah sekali yang Paulus boleh nyatakan bagi kita. Dia sampai akhir hidupnya, dia bisa yaitu setia di dalam mengikut Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Persoalan boleh ada, kesulitan boleh menimpa kita, pergumulan boleh datang kepada siapa saja. Tetapi ingat, takut akan Tuhan itu memberikan satu kunci yang terpenting dalam hidup kita. Karena di dalam Tuhan akan ada pertolongan yang nyata. Nah, poin yang ketiga yang akan kita renungkan di dalam kesempatan ini adalah mengerti tujuan hidup kita ini dengan baik. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian untuk menjadi teladan di dalam kesetiaan, itu bukan cuma sekedar kita mengerti yaitu status kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan. Bukan cuma kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Tetapi bagian yang ketiga yang terakhir juga penting. Yaitu bagaimana kita mengerti tujuan hidup kita itu untuk apa. Karena pada waktu kita mengerti tujuan hidup kita itu dengan benar, maka langkah hidup kita itu juga dengan benar. Tetapi kalau tujuan hidup kita itu salah, maka jangan heran kemudian kalau kita juga melangkah dengan salah. Satu kali di dalam kelas yang saya ajar, saya bertanya kepada anak-anak yang ada pada saat itu. Sebenarnya tahukah kalian tujuan hidupmu itu untuk apa? Nah, pada waktu pertanyaan saya sampaikan, memang pertanyaan ini kelihatannya mudah diucapkan gitu ya. Bahkan pertanyaan ini gampang sekali untuk dijawab. Tetapi sebenarnya ini memiliki satu makna yang dalam sekali. Dan rupanya sebagian besar anak-anak yang ada di situ, jawabannya mungkin Bapak Ibu dan anak-anak sekalian sudah bisa tebak. Ketika kemudian saya tanya, apa tujuan hidupmu? Mereka langsung menjawab, yang penting saya kaya, Pak. Saya harus punya uang yang banyak. Apa tujuan hidupmu? Saya ingin yaitu keliling dunia. Bukan cuma ke Amerika, bukan cuma ke Eropa, bukan cuma ke
mungkin tempat-tempat yang begitu istimewa di tengah dunia ini. Inilah tujuan mereka. Bahkan ada yang kemudian mereka mengatakan, tujuan hidup saya adalah kepingin punya suami yang tampan, kepingin punya istri yang tampan. Nah, anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah seringkali yang mungkin terpikir di dalam benak kita. Apa sih tujuan hidup kita? Tetapi disinilah kita melihat Paulus memberikan satu, yaitu hal yang indah bagi kita. Apa sebenarnya tujuan hidupnya? Paulus tahu tujuan hidupnya adalah untuk Tuhan. Makanya kenapa di dalam bagian akhir di 2 Timotius pasal 4 tadi mengatakan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku satu mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Anak-anak dan Bapak Ibu sekalian, ini merupakan satu janji yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan akan memberikan satu hal yang terindah bagi setiap anaknya yang mengerti untuk apa dia ada. Tujuan hidupnya untuk apa. Dan Paulus, dia tahu tujuannya adalah untuk, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga pada waktu dia sekali lagi menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi persoalan, bahkan penjara sekalipun, bahkan kematian yang mengerikan, tetapi dia tetap bisa bertahan. Bahkan setia sampai akhir. Oleh karena dia tahu tujuan hidupnya untuk apa. Tetapi berbeda bukan dengan Demas. Demas, orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus, yang awalnya menggebu-menggebu gitu ya di dalam melayani. Tetapi pada akhirnya dia melarikan diri. Dia pergi ke satu tempat, satu kota namanya Tesalonika. Di mana di tempat sana dia ingin mendapatkan kenyamanan, kesenangan, ketenaran, bahkan mungkin juga kekayaan. Dan ini jelas berbeda sekali dengan apa yang dialami oleh yaitu Paulus. Paulus, dia sampai akhir hidupnya, dia tetap setia kepada Tuhan. Ada satu lagu yang mungkin anak-anak dan Bapak Ibu sekalian pernah dengar. Yang liriknya, judulnya itu mengatakan Yesus, sahabat sejati. Satu lagu, satu pujian yang mungkin pernah kita nyanyikan atau setidaknya kita pernah dengar. Berulang-ulang kali saya mendengar bahkan menyanyikan pujian ini. Tetapi saya tidak pernah bosan. Oleh karena di dalam setiap liriknya itu terkandung satu makna yang luar biasa. Yang ingin menunjukkan betapa kasih Tuhan itu menyertai umatnya. Bahkan di tengah-tengah orang mungkin tidak peduli tentang hidup kita. Tetapi Yesus itu adalah sahabat yang setia. Sahabat yang sejati. Tetapi pujian ini, lagu ini muncul bukan begitu saja. Ada satu yaitu yang melatar belakangi sehingga lagu ini muncul. Mungkin anak-anak dan Bapak Ibu pernah mendengar nama Joseph Scriven. Dia adalah pengarang dari lagu ini. Siapa dia? Kenapa dia bisa mengarang satu pujian yang indah ini? Dia bukan berarti hidupnya tidak pernah mengalami masalah. Kalau kita melihat justru Joseph Scriven ini seorang yang sering kali mengalami yaitu berbagai macam kesulitan. 2 kali dia mengalami gagal untuk berumah tangga. Oleh karena apa? Pada waktu dia mau menikah, istrinya mengalami kecelakaan. Bukan cuma itu. Dia juga mengalami satu sakit, kelemahan tubuh yang ia derita. Tetapi apakah dia kemudian tetap setia kepada Tuhan? Bahkan dia merasa hidupnya itu sendiri, seolah tidak ada orang yang peduli. Tetapi disinilah dia melihat, dia tahu meskipun orang tidak melihat atau tidak peduli kepada dirinya. Tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan itu peduli. Tuhan itu setia kepada umatnya. Makanya pujian ini dia karang dengan begitu indah.
Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, inilah yang kemudian ingin Paulus saksikan di dalam hidupnya. Di tengah-tengah kondisi yang ia alami di akhir hayatnya. Dia tahu, mungkin banyak orang yang takut kalau kemudian dia atau mereka mengalami nasib yang sama. Tetapi Paulus ingin menunjukkan kalau Allah itu begitu setia kepada dirinya. Bahkan kesetiaan Allah itu dinyatakan dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati untuk menebus orang berdosa, termasuk diri Paulus. Maka dia di dalam akhir hidupnya pun, dia tetap setia mengikut Tuhan. Dia tetap setia, yaitu hidup di jalan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Paulus bukan cuma ketaatannya, tetapi kesetiaannya di dalam mengikut Tuhan itu sampai akhir hidupnya. Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan yang kita hadapi pada saat ini. Saya yakin di tengah-tengah situasi seperti ini, ada begitu banyak orang yang sudah tidak betah di rumah. Seolah-olah tertekan dengan situasi kondisi. Dia tidak bisa berelasi dengan teman satu dengan yang lain. Dia juga tidak bisa kemudian mengekspresikan yaitu hobinya. Oleh karena kondisi COVID ini menekan dia ada di rumah. Dan itu membuat mungkin dia stres. Dia kemudian tertekan. Dia merasa yaitu tekanan itu begitu luar biasa. Bahkan mungkin tugas-tugas yang saat ini kita harus lakukan dan kerjakan. Itu juga menambah beban dan pergumulan kita. Tetapi tahukah kita? Untuk apa kita hidup ini? Kalau kita memiliki tujuan yang pasti. Tujuan kita betul-betul untuk memuliakan Tuhan. Maka di dalam situasi apapun, kondisi apapun, Tuhan akan menolong kita. Anak-anakku dan Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya, kesetiaannya kepada kita. Bahkan hari ini kita boleh belajar dari satu tokoh yang bernama Paulus. Dia sampai akhir hidupnya, dia setia mengikut Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Maukah kita menjalani hari-hari kita sampai akhir hidup kita tetap setia kepada Tuhan? Untuk menuju ke sana, maka 3 hal yang tadi saya sampaikan kita tidak boleh lupakan. Yang pertama, kita perlu tahu dengan jelas siapa diri kita atau status kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki hati yang betul-betul takut kepada Tuhan. Ketika kita takut hidup di dalam pimpinan Tuhan, maka kita mampu menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan hidup kita bukan hanya hal-hal yang sementara ini, tetapi untuk hal yang kekal, yaitu bersama dengan Tuhan di surga. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan, pegangan, bahkan tuntunan di dalam setiap hidup kita. Mari kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba-Mu berhenti Tuhan untuk boleh menguraikan firman Tuhan sampai di sini. Tetapi kami percaya sekali kebenaran firman-Mu itu akan lebih jauh termeterai di dalam setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Bila Tuhan ini bukan menjadi satu hal yang cuma kami dengar dan kemudian kami lupakan. Tetapi biarlah apa yang kami dengar pada saat hari ini Tuhan sungguh boleh mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan kami sungguh boleh menjalani apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan pimpinan dan rencana-Mu. Tuhan mampukan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Dan kami memiliki tujuan bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami mau menyerahkan Tuhan, biarlah segala hal yang kami lakukan ini sungguh boleh memperkenan hati-Mu. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.